Selamat sore, perkenalkan nama saya Flavianus Mausedong, NPM 22301037. Di sini kami akan membahas tentang rancangan acak kelompok. Yang pertama, pengertian. Rancangan acak kelompok atau random block design merupakan salah satu mode rancangan dalam rancangan percobaan. Rancangan acak kelompok ini digunakan bila unit percobaan tidak homogen, di mana ketidakhomogen ini diduga pengaruh pada satu arah. Rancangan ini disebut rancangan acak kelompok karena pengacakan perlakuan dilakukan setiap kelompok. Rancangan ini dapat digunakan untuk melakukan percobaan di lapangan atau di laboratorium atau di rumah kaca. Bila kita menghadapi kondisi tempat percobaan tidak homogen, maka dipakai prinsip pengawasan setempat atau local control. Artinya, tempat percobaan harus dikelompokkan menjadi bagian-bagian yang relatif homogen. Pada bagian yang dianggap homogen, inilah kita sah atau valid untuk mengadakan pengujian. Ciri-ciri rancangan acak kelompok. Menurut Harley 2012, adapun ciri-ciri acak kelompok atau RAK adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk lingkungan heterogen atau tidak homogen. Yang kedua, perlakuan diatur dalam masing-masing kelompok, blok. Yang ketiga, kelompok sebagai ulang. Dalam tiap kelompok kondisi harus homogen. Yang keempat, pengacakan dilakukan masing-masing kelompok. Yang kelima, digunakan pada penelitian di lapangan. Kelebihan RAK sama seperti RAL, analisis statistik dari data yang diperoleh dengan RAK ini masih bersifat sederhana. Apabila andaian adanya gradien satu arah dipenuhi, RAK memberikan presisi dan efisiensi yang lebih tinggi dari RAL. Jika ada satu atau dua data yang hilang atau secara statistis tidak memenuhi syarat, analisis masih dapat dilanjutkan, yaitu dengan teknik data hilang atau missing data teknik. Kekurangan RAK. Yang pertama, rancangan menjadi kurang efisien dibanding yang lain jika terdapat lebih dari satu sumber keragaman yang tidak diinginkan. Yang kedua, peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Yang ketiga, jika ada data yang hilang memerlukan perhitungan yang lebih rumit. Pengelompokan dan prosedur pembuatan DNA. Tujuan utama pengelompokan adalah mengurangi galat percobaan dengan mengesampingkan tujuan sumber keragaman yang diketahui di antara satu percobaan. Hal ini dikerjakan dengan mengelompokkan satu percobaan ke dalam kelompok sehingga keragaman dalam setiap kelompok dibuat minimum dan keragaman antara kelompok dibuat maksimum. Adapun cara pelaksanaan pengelompokan sebagai berikut. 1. Tentukan perlakuannya. 2. Tentukan jumlah ulangan. A blok ingin sedapat mungkin V kurang 1 atau R kurang 1 lebih besar sama dengan 15. 3. Lakukan pengacakan perlakuan pada masing-masing blok. 4. Setiap perlakuan akan muncul di masing-masing blok atau ulangan. Prosedur pembuatan DNA RAK adalah sebagai berikut. 1. 4 percobaan dibagi ke dalam blok sama dengan banyaknya ulangan. Arah panjang blok tegak lurus, arah peralihan kesuburan. 2. Blok atau ulangan dibagi ke dalam peta atau plot. Banyaknya peta dalam tiap blok sama dengan banyaknya perlakuan yang dicoba. 3. Menempatkan perlakuan yang dicoba ke dalam peta pada setiap blok dilakukan secara acak atau random. Yang keberikut model linear RAK. YIJ sama dengan MU tambah TI tambah BJ tambah EIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai T, J sama dengan 1, 2, 3 sampai R.
YIJ merupakan respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke I dan ulangan ke J. MU sama dengan nilai tengah umum, TI sama dengan pengaruh perlakuan ke I, BJ merupakan pengaruh blok ke J, EIJ merupakan pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke I dan ulangan ke J. Yang berikut hipotesis yang diuji. H0 sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan T4 sama dengan 0. H1 sama dengan paling sedikit ada sepasang TI yang tidak sama. Atau H0 sama dengan MU1 sama dengan MU2 sama dengan MU3 sama dengan MU4 sama dengan 0. H1 paling sedikit ada sepasang MUI yang tidak sama, atau MUI tidak sama dengan MUI. Paling sedikit ada sepasang rata-rata perlakuan yang berbeda. H0 tidak ada perbedaan rata-rata antar perlakuan. Yang terakhir kami akan menjelaskan tentang tabel data sidik ragam atau ANOVA. Di bagian sumber keberagaman ada ulangan, perlakuan, galat, dan total. Di bagian derajat bebas, I kurang 1, J kurang 1, IJ kurang I tambah Z tambah 1, IJ kurang 1. Di bagian jumlah kuadrat, ada JKU, JKP, JKG, dan JKT. Di bagian kuadrat tengah, ada JKU per DBU, JKP per DBP, JKG per DBG. Di bagian F hitung ada KTU per KTG, KTP per KTG. Di F 5% ada DBU, DPG, DBP, DBG. Di F 1% ada DPU, DBG, DBP, dan DBG. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan komen untuk channel YouTube kami. Sekian dan terima kasih.